Halo, selamat pagi sahabat tani. Kita berjumpa lagi di hari ini di Rumah Pangan Mandiri. Hari ini kita akan belajar mengenali tentang jagung. Nah, jagung di sini sangat banyak varian. Itu ada jagung manis, ada jagung ketan, ada jagung ketan manis juga, ada jagung biasa. Nah, kita akan belajar di sini tentang jagung manis. Nah, jagung manis di sini tentunya masyarakat sudah banyak mengenal. Karena jagung ini merupakan kebutuhan pokok yang sangat tinggi karena memiliki kandungan karbohidrat. Itu bisa digunakan sebagai pengganti dari beras ataupun dari gandum. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dari proses pengolahan tanah, pemilihan jenis bibit, penanaman, pemeliharaan, dan yang tentunya itu terakhir adalah masa panennya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah dari segi pengolahan tanah. Nah, jagung biasanya itu bisa hidup baik itu mau di dataran tinggi maupun di dataran rendah, baik itu di daerah kering ataupun di daerah yang basah, seperti misalnya di sawah ataupun perbedaannya dengan di ladang. Nah, di sini saya contohkan ini jagungnya ada di ladang seperti ini. Jadi tetap dari pengolahan tanah di awal itu kita bisa lihat dari cara pembuatan bedengan. Nah, kalau di lahan sawah atau bekas sawah itu biasanya kalau musim hujan itu air akan tergenang. Jadi ukuran dari bedengan yang dibuat itu bisa 20 sampai 30 cm. Nah, kalau di tanah yang seperti ini ataupun ladang yang seperti ini itu saya buatkan 10 sampai 15 cm karena ini di daerah kering. Walaupun di sini hujan, jadi air akan tetap terserap dengan baik, tidak ada genangan seperti itu. Nah, terus bagaimana cara pengolahan tanahnya? Nah, untuk jagung di sini saya menggunakan dua pupuk, yaitu yang pertama kotoran ayam, yang kedua kotoran sapi. Nah, kenapa saya harus memadukan itu? Karena di kotoran ayam itu ada unsur atau kandungan unsur nitrogen yang sangat tinggi di kotoran ayam. Itu unsur nitrogen sangat dibutuhkan untuk pembentukan daun atau untuk menumbuhkan daun. Nah, terus kalau unsur P dan K, jadi itu kita bisa dapatkan di kotoran sapi. Nah, cara pembuatan bedengannya itu ketika tanah sudah digemburkan, nah, tanah itu akan digali dengan kedalaman 20 sampai 30 cm. Nah, dari kedalaman itu kita akan masukkan kotoran ayam atau kotoran sapi yang sudah kita campurkan menjadi satu, kita masukkan ke dalam tanah tersebut dan kita akan tutup kembali lubang tersebut dengan tanah yang sudah kita gali tadi. Nah, jadi itu akan terbentuk satu bedengan. Nah, jadi pupuknya itu akan tetap berada di dalam tanah. Terus yang kedua, setelah kita mempersiapkan bedengan itu sendiri, setelah sudah selesai bedengannya dan kita diamkan beberapa hari untuk proses penguraian di dalam tanah atau bakteri-bakteri di dalam tanah atau mikroba di dalam tanah sudah bisa mengurai dari kotoran yang sudah kita masukkan ke dalam bedengan tadi. Nah, kita akan memilih jenis benih jagung yang memang bagus ataupun yang baik. Itu misalnya dari segi daya tumbuhnya, apabila kita membeli di toko pertanian dari segi daya tumbuhnya seperti apa. Terus cara penyeleksiannya itu biasanya kita rendam dulu. Kalau di sini saya rendam dulu supaya kita tahu mana yang bisa kita gunakan dan yang tidak bisa kita gunakan. Nah, itu tentunya yang mengambang itu bisa kita buang, yang terendam itu kita akan gunakan sebagai bibit ataupun benih yang kita tanam di lahan kita. Itu terkait dengan pemilihan jenis bibit. Nah, terus proses penanaman. Nah, proses penanaman di sini tentunya kita harus mengetahui jarak tanam
Nah, terus seberapa besar atau seberapa luas lahan kita, jaraknya itu berapa, bedengan antar bedengan itu berapa jaraknya, itu seperti itu. Tapi karena di sini saya memiliki kebun yang sangat kecil, hanya memanfaatkan lahan pekarangan, jadi di sini saya menggunakan dengan ukuran 60 sampai 75 cm. Itu jarak tanamnya. Nah, dalam penentuan jarak tanam itu kita bisa melihat ada berapa tanaman yang bisa kita tanam dalam satu bedeng. Ini kita hanya bisa menanam 10 baris ataupun 10 benih jenis jagung, ya seperti itu. Nah, untuk jarak tanam di sini saya menggunakan ukuran 60 sampai 75 cm antar tanaman. Jadi di dalam satu lubang tanam jarak 60 sampai 75 cm karena saya menanam 2 benih dalam satu lubang. Jadi kalau hanya 1 benih dalam satu lubang itu bisa kita dekatkan lagi sekitar 40 sampai 50 cm. Nah, jadi seperti itu yang saya gunakan di sini untuk di penanaman jagung. Nah, itu di penanaman. Nah, sekarang kita proses pemeliharaan. Nah, pemeliharaan di sini biasanya ini saya berikan pupuk itu 15 hari setelah tanam. Itu saya tambahkan seperti tadi. Yang lebih banyak saya tambahkan di sini adalah kotoran sapi. Karena di sini organik, jadi saya tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi saya hanya tambahkan kotoran sapi. Boleh ditambahkan dengan kotoran ayam itu, tapi perbandingannya lebih sedikit. Nah, karena daunnya sudah seperti ini, saya tambahkan untuk di unsur P dan K karena ini sudah mau berbunga. Nah, terus kalau dari segi hama yang paling banyak saya temui itu adalah di sini, adalah di rumah pangan mandiri, adalah kupu-kupu putih. Nah, jadi itu kita semprot menggunakan pestisida alami, yaitu menggunakan bawang putih, daun sirsak, daun mimba, dan juga kadang-kadang saya kombinasikan dengan tembakau. Dari seperti itu. Nah, kita juga harus mengenali hama yang ada di dalam budidaya jagung kita itu. Yang pertama itu adalah hama penggerek batang. Itu sering kita temui. Terus yang kedua itu adalah hama ulat tongkol. Itu sering juga kita temui. Terus ada kutu putih. Ada juga hama belalang. Nah, ini belalang ini adalah yang paling rawan ya pada tanaman jagung kita, karena beberapa kali tanaman saya itu daunnya sudah robek-robek semua. Nah, itu jadi selain itu ada juga seperti cendawan atau embun tepung, itu pasti akan datang di tanaman jagung kita. Nah, jadi kita harus mengenali seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau kita sudah pernah menanam jagung, ketika kita sudah mengenali hama seperti itu, kita bisa merotasi dengan tanaman yang lain. Misalnya kacang tanah ataupun kacang kedelai. Itu sangat bagus untuk mengembalikan kesuburan tanah juga. Nah, itu karena hama yang datang itu tidak serta-merta karena memang disenangi jagungnya seperti apa. Tapi hama yang datang itu karena tingkat kesuburan tanah kita itu sangat kurang. Nah, ketika tanaman bertumbuh dengan subur, tanah juga subur, itu hama akan sangat sedikit bisa hadir di tanaman kita atau di bedengan kita. Nah, jadi seperti itu di proses pemeliharaan. Nah, terus yang kita akan lakukan lagi untuk proses pemupukannya itu di 35 hari setelah tanam. Tetap juga kita akan berikan, tapi konsentrasinya lebih banyak ke unsur P dan K. Nah, setelah mau memasuki masa panen di umur 50 hari, itu kita bisa menambahkan unsur P dan K-nya itu lebih banyak dari kotoran sapi. Nah, jadi seperti itu proses pemupukannya. Nah, bagaimana kalau kita menanam di musim kering? Nah, itu tetap kita akan lakukan penyiraman. Itu. Nah, pemeliharaan yang lain juga kita akan lakukan penyiangan atau mencabut rumput
yang ada di dalam tanaman jagung kita. Nah, seperti itu untuk di tahap 2 minggu pertama itu kita lakukan penyiangan. Nah, terus setelah penyiangan kita akan lakukan pembubunan atau kita melakukan penutupan akar pada masing-masing batang jagung. Jadi yang dibilang pembubunan itu seperti itu. Itu yang kami lakukan di sini untuk pemeliharaannya. Nah, kalau untuk misalnya ada hama ataupun kita pembuatan pengendali hama terpadu, kita menggunakan seperti yang saya sampaikan tadi, itu masih proses pencegahan ya. Di sini tidak saya di sini di Rumah Pangan Mandiri itu kita tidak mengobati, tapi kita hanya mencegah. Kita mencegah, kita rutin pemberian pestisida alami itu setiap 3 hari sekali. Jadi seperti itu yang di sini saya lakukan. Nah, kita juga ada tahap penyeleksian tanaman yang sudah tumbuh itu seperti apa, apakah sesuai dengan umur ataukah tidak. Nah, kalau memang sesuai dengan umur kita akan diamkan, tapi kalau tidak kita akan cabut. Nah, yang terakhir itu adalah kita proses panen. Nah, ini yang memang sangat bagus. Semuanya pasti ingin menghasilkan sesuatu ataupun tanaman yang sangat bagus untuk bisa kita, entah itu mau kita jual ataupun kita konsumsi sehari-hari. Nah, di sana itu hasil yang kita dapatkan itu tidak lepas dari perawatan yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, ini jagung ini yang jagung manis saya beli yang sasetan kecil yang untuk urban farming, jadi seperti ini. Ini kita sudah berumur 35 hari lebih. Nanti di 10 hari lagi kita sudah pemupukan yang ketiga. Jadi seperti ini. Ya, jadi sangat mudah untuk bertani ataupun bercocok tanam jagung organik di pekarangan rumah kita. Jadi tetap manfaatkan lahan pekarangan di masa pandemi karena akan membantu pengeluaran kita, membantu mengatur perekonomian kita dengan hal yang seperti ini. Dengan cara yang sederhana dan simpel, manfaatkan sampah rumah tangga untuk bisa menjadikan pupuk tambahan dari tanaman jagung kita. Tetap di Rumah Pangan Mandiri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sahabat tani.